البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hendak masuk ke ke hadis 26. Iya, cuma kita belum selesai dari pembahasan ayat-ayatnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, masih di dalam bab yang ke-18. Pendapat ulama yang mengatakan iman adalah amalan. Baik, ayat yang pertama sudah kita ambil, ayat apa itu Az-Zukhruf. Kemudian sekarang kata beliau, wa qala iddatun min ahlil ilm. Sejumlah ulama berkata fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, pastilah kami benar-benar akan menanyai mereka semua tentang apa yang dulu mereka lakukan. Baik. Maknanya apa? Kata Imam Al-Bukhari, an qauli la ilaha illallah, yaitu tentang ucapan la ilaha illallah. Baik. Sebelum untuk kita memahami yang sebenar, berarti kita perlu mengetahui ayat sebelumnya, yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman, alladzina ja'alul qur'ana idhin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Mereka, yaitu apa? Orang-orang yang menentang Quran dan sebagainya itu, mereka adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi, terpecah-pecah. Maknanya apa? Dijelaskan oleh para ulama, para mufassirin. Sebagian mengatakan Quran itu sihir, sebagian mengatakan Quran itu adalah syair, sebagian mengatakan Quran ini kedustaan, sebagian mengatakan Quran ini hanyalah asatirul awwalin, dongeng umat terdahulu. Intinya adalah tidak meyakini Quran ini wahyu dari Allah. Baik, maka Allah mengancam mereka. Ini pola ancaman. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, pasti kami benar-benar akan menanyai mereka semua tentang apa yang dulu mereka lakukan. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam Taisir Karimir Rahman, ini adalah ancaman yang keras dan ugutan yang besar. Bahwasanya ucapan-ucapan mereka itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Nanti di hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dijelaskan juga oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, kitab beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran. Ayat ini bersifat umum. Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka perbuat, yaitu apa? Yaitu pendustaan mereka terhadap kenabian Muhammad, juga pendustaan mereka terhadap Quran, mengatakan Quran dengan perkataan-perkataan yang tidak layak, dan tidak imannya mereka kepada Allah, dan seterusnya, kemaksiatan-kemaksiatan dan pembangkangan mereka. Jadi ayat ini bersifat umum, tapi juga kata beliau, Allah juga akan menanyai mereka tentang kalimatut tauhid. Mereka menerima kalimatut tauhid ataukah tidak? Baik. Kenapa Imam At-Tabari menyebutkan itu juga? Karena ayatnya bersifat umum, berarti jelas pertanyaan terbesar adalah terkait dengan tujuan terbesar diutuskannya para rasul dan diturunkannya kitab suci, yaitu apa? Yaitu menegakkan tauhidullah. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat, di antaranya adalah apa? Yaitu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ayat ini maknanya adalah an qauli la ilaha illallah. Baik. Dan ini juga sanadnya juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sahih beliau. Tapi Imam Tirmidzi sendiri mengatakan ini gharib. Gharib yang marfu' dan juga apa? Gharib yang mauquf terhadap Anas. Dan memang sanadnya dhaif. Semua riwayat tentang masalah ini dari Anas, baik yang marfu' ataupun mauquf, sama-sama dhaif. Di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim dan dia dhaif rahimahullah. Jadi dari Anas bin Malik tidak sahih. Baik. Dan juga datang dari Ibni Umar, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad beliau, tetapi sanadnya juga dhaif. Di dalam sanadnya ada Atiyah Al-Aufi, Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi Abil Hasan. Beliau lemah dan juga mudallis. Maka sanadnya dhaif, tidak betul. Dan juga datang dari kalangan tabi'in, yaitu Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh
diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam tafsir beliau, dan dari Abdul Razak pula yang meriwayatkan adalah At-Tabari dari siapa tadi? Mujahid, tapi sanadnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Lais bin Abi Sulaim lagi dan dia dhaif. Maka ini tidak sahih juga dari Mujahid. Dan juga datang riwayat yang lebih luas sedikit, yaitu dari siapa itu? Abul Aliyah, iya. Dari Abul Aliyah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, tapi ini sanadnya juga lemah. Gurunya At-Tabari yaitu Al-Qasim bin Hasan majhul. Kemudian di dalam sanadnya ada Abu Ja'far. Abu Ja'far yaitu siapa? Isa bin Mahan Ar-Razi, beliau dhaif. Dan riwayatnya terhadap Ar-Rabi ibnu Anas itu muttaribah katsirah, sangat banyak goncangnya, dan memang beliau meriwayatkan dari Rabi dari Abul Aliyah. Jadi ini dhaif. Semua yang ana dapatkan dhaif. Yang menafsirkan bahwasanya ayat ini memang terkait dengan la ilaha illallah dan peribadatan pada Allah dhaif. Apa beda hadis mursal dengan hadis marfu'? Kalau mursal itu berarti tabi'in ke Rasulullah. Kalau mauquf itu berhentinya ke tabi'i, ke sahabat. Kalau marfu, ya ini ana bagi-bagi dulu. Nah, kalau marfu itu adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau sanadnya sahih alhamdulillah. Cuma sayangnya semua sanadnya dhaif di situ. Marfu kira hilang sahabat, hilang tabi. Tak harus. Intinya nisbat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'i huwal maqtu'u, kata Al-Baiquni, yaitu suatu riwayat yang disandarkan pada Nabi itu marfu'. Adapun yang disandarkan hanya pada tabi'in, itu maqtu'. Jadi setiap hadis mursal ini hadis marfu'. Mursal pasti marfu'. Kalau tak semestinya semua hadis marfu' ini hadis mursal. Betul. Karena ada marfu' yang sahih. Sanad seperti Bukhari ini semuanya boleh dikatakan marfu' dan sahih. Yang apa itu dalam hadis-hadis Bukhari biasa secara umumnya. Marfu' ini ada dua lah, satu yang bukan mursal, satu yang mursal. Iya, betul. Intinya apa? Ada yang sahih, ada yang dhaif. Di sini kena berhati juga hadis marfu' kena berhati mesti di. Oh, jelas. Nah, makanya kita perlu membahas masalah apa sanadnya. Ternyata dalam sanadnya ada penyakit itu. Baik. Tapi kalau penyakit ini pun beza. Saya setengah ulama kata orang ini. Kembalinya kepada kekuatan. Seperti apa? Antar dokter kadang jawabannya lain-lain, tapi kita lebih percaya pada dokter yang memang pengalamannya lebih kuat, ekspor dan sebagainya, dan hujahnya jelas. Itu pengalaman pribadi lah itu. Iya, macam itu. Perlu ada syawahid lah untuk menguatkan yang lemah. Betul, betul. Seandainya ada penguat tadi boleh terkuatkan, tapi ternyata memang apa? Tidak didapatkan. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari beliau mengatakan untuk yang asar Anas bin Malik dhaif, tentang masalah itu dhaif. Baik. Kemudian di sini berarti kesimpulannya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, intinya ayat ini bersifat umum, yaitu Allah akan menanyakan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi juga apa? Terutama adalah yang menjadi sebab datangnya ayat ini terkait dengan ucapan-ucapan mereka. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari ketika mengomentari ayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari ini, beliau mengatakan ayat ini bersifat umum, tetapi juga dia itu khusus menurut penukilan Bukhari. Karena Bukhari menukilkan dari sejumlah ulama tadi apa? Ternyata ya'malun ini terkait dengan ucapan la ilaha illallah. Tak masalah. Intinya semua amalan pasti ada pertanyaan nanti di hari kiamat. Ini Qauli la ilaha siapa menyatakan Bukhari lah. Qauli la ilaha itu pernyataan. Bukan, maksudnya Bukhari menukilkan dari iddatun minal ulama itu. Beberapa ulama. Iya. Cuma ternyata apa? Sanadnya dhaif. Tapi tak masalah. Jelas kesimpulannya seperti yang dijelaskan oleh para mufassirin. Ayat ini umum dan masuk di dalamnya adalah ucapan-ucapan seperti itu tadi. Kalau tafsir tafsir yang dua ulama tu. Jalalain. Jalalain itu kata Qauli la ilaha illallah. Terus merujuk pada itu. Langsung ambil kesimpulan, tak lihat sanadnya bagaimana. Jelas itu betul. Jelas akan ditanyakan karena Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Pastilah kami akan menanyakan kepada orang-orang yang para rasul diutuskan kepada mereka, dan
kami juga akan menanyakan kepada para rasul. Jadi semuanya memang akan ditanya. Sebagaimana juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala telah berfirman, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kalian kepada para rasul? Jelas rasul dakwah terbesarnya adalah la ilaha illallah. Maka tafsir tadi tidak salah. Cuma apa? Apakah hanya tentang itu atau umum? Ini yang dikhilafkan. Iya. Bagaimana tentang tak sampai ke macam Afrika, negro-negro? Nah, itu khusus, nanti pembahasannya lain. Istilahnya ini kaidah umum, peraturan umum. Lalu akan ada perkecualian sebagaimana dalam hadis Al-Aswad Ibnu Sari, yang orang yang betul-betul tak mendengar dakwah, dia diberi uzur, tetapi nanti di hari kiamat diuji. Jadi ada dalil khusus memberikan perkecualian. Diuji macam mana? Diuji yaitu apa? Allah mengirimkan seorang malaikat mengatakan saya utusan dari Allah. Anda mengatakan bahwasanya tidak ada utusan sehingga Anda tidak taat. Apakah ketika ada utusan menyuruh sesuatu dari Allah Anda akan taat? Dia mengatakan iya. Nah, terus dia mengatakan Allah memerintahkan Anda masuk ke dalam neraka itu. Nah, terus banyak yang tidak lulus. Maka malaikat mengatakan Anda dekat dengan Allah saja Anda berani durhaka. Anda buruk sangka sama Allah. Apalagi kalau jauh, yaitu di bumi dan seterusnya. Macam juga Islam hanya setakat di Afrika Utara, di Kenya, di pesisir pantai. Nah, satu orang Melayu di Nusantara itu tak Islam lagi. Saya tahu. Oh jelas. Belum Islam lagi. Memang. Itu akan datuk moyang kita akan ditanya di soal di akhiratnya. Masalah pertanyaan jelas semua ditanya. Cuma yang mampu mendatangkan alasan, nah, Allah Ta'ala menerima alasan. Tapi yang tidak mampu mendatangkan alasan, ya berarti apa? Telah tegak hujjah. Susah tuh. Kenapa? Susah. Memang urusan hari kiamat susah. Ini. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Red Indian di Amerika masa itu Islam tak sampai, tak melintasi lautan dulu. Allah Maha Adil. Jelas ahlul fatrah mereka nanti akan apa? Diuji. Yang memang tidak pernah dapat dakwah gimana? Allah tak akan dolim. Yang tak tahu ya jelas namanya tak tahu. Tapi nanti di hari kiamat diberitahu dan diuji. Kalau dia baik sangka pada Allah, dia yakin Allah memang Maha Penyayang, tak akan menyuruh saya masuk neraka untuk menghancurkan saya. Dia kalau emang ada iman, dia akan baik sangka pada Allah. Zaman sekarang bolehlah tengok internet. Iya, banyak dakwah senang. Betul. Jelas Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tak mungkin Allah sengaja mendolimi hamba. Zaman dulu masa zaman Rasulullah 200 orang Islam semua, negro-negro di tengah Afrika tu. Jelas mereka tak tahu. Bukan tak tahu, itu pakai kacau. Iya jelas. Kamu nak makan je. Betul. Saya nak cari binatang buruan je, lapar. Bukan tahu Islam, sungguh pun lembu pun. Cuma biasanya mereka yang betul-betul belum dengar dakwah sama sekali, yang masih ada sisa fitrah, masih ada sisa dasar-dasar tauhid, Tuhan itu satu, tak boleh banyak, Tuhan itu di atas, bukan di mana-mana. Nampak itu dari orang-orang Dayak-Dayak dan yang mana yang memang tidak kena dakwah Kristen ataupun yang lain, masih ada sisa fitrah. Sisa macam itu naluri ya. Iya, naluri. Emang manusia diciptakan di atas fitrah, pasti masih ada sisa yang baik, asalkan tidak dirusak oleh apa itu para bomoh yang biasa tiap-tiap kabilah ada bomohnya. Waduh, budu-budu kok Afrika tu. Dia selalu melihat ke atas. Betul. Melihat ke atas di mana dewa-dewa mereka tu di atas. Tapi kenapa kadang-kadang datuk moyang tu mengajar anak Salah merusak ya. Percaya tangkal ni. Ni Memang. budu-budu di Afrika di tengah-tengah. Jelas Allah Maha Adil, tak mungkin Allah mendolimi. Oh ini walaupun tak tahu tak apa masuk neraka aja, tak ada guna dia. Tak akan macam itu. Allah Maha baik. Tempat Gajah Mada tu. Itu juga al-muhim. Tak sampai Islam tu. Boleh jadi. Hati Gajah Mada Sriwijaya tu. Jadi jelas Allah lebih tahu apa yang layak untuk mereka. Jelas hukum Allah lebih sayang daripada hukum orang macam kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian apa? Masuk ayat yang ketiga di sini ya. Waqal limithli hadza falyamalil amilun. Dan ayat yang ketiga yang menjadi dalil dalam pembahasan ini adalah firman Allah Ta'ala, untuk yang seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal itu beramal. Tayyib, ayat As-Saffat ini membahas tentang masalah kenikmatan, masalah apa? Keberuntungan orang-orang yang masuk surga. Inna hadza lahuwal fawzul azim limithli hadza falyamalil amilun. Sesungguhnya ini yaitu apa? Kenikmatan kami selamat dari neraka dan masuk surga, benar-benar keberuntungan yang sangat agung.
Untuk keberuntungan yang seperti inilah hendaknya orang-orang itu beramal. Ayat ini bersifat umum sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, fal ya'malil amilun, yaitu apa? Hendaknya orang-orang beramal untuk keselamatan diri mereka sendiri dengan menjalankan ibadah dan ketaatan pada Allah. Jadi ini bersifat umum, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Demikian pula ini yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Jami' beliau, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Asalnya kalimatnya apa? Beliau menukilkan dari Abu Ja'far An-Nahas, fal ya'malil amilun limisli hadza. Karena asal jar majrur adalah diakhirkan. Berarti asalnya fal ya'malil amilun limisli hadza. Hendaknya orang-orang yang beramal, hendaknya orang al-amilun, orang yang beramal adalah ya'mal, bekerja untuk limisli hadza, untuk kemenangan yang seperti ini. Yaitu apa? Kemenangan berupa kenikmatan surga. Intinya apa? Ini semua tafsir mengatakan ini umum. Amal yang mana? Semua amal soleh masuk di situ. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti dalam Adwaul Bayan dan As-Sa'di di dalam Taisir beliau. Ayat ini bersifat umum. Makanya Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juga mengatakan ayat ini bersifat umum. Tayyib. Cuma apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan la tadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Dalam riwayat yang lain muslimah. Baik, dan juga dalam hadis Umar ibn Khattab diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tak salah, kalau bukan Bukhari, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Berarti apa? Amalan ini yang paling besarnya adalah iman. Maka kembali ke tajuk Imam Bukhari, yaitu al-iman huwal amal. Jadi fal ya'malil amilun, hendaknya orang yang beramal itu beramal. Apa amalan terbesarnya? Yang paling dasar adalah yaitu iman kepada Allah. Jadi boleh amalan itu ditafsirkan sebagai iman. Dan iman juga apa? Berisi ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ayat dan hadis saling mendukung dan melengkapi. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-hadisus sadis wal ishrun, haddatsana Ahmad ibn Yunus wa Musa bin Ismail. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Qala haddatsana Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Qal imanun billahi wa rasulih. Beliau menjawab, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Qil summa madza? Lalu ditanyakan selanjutnya apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qil summa madza? Ditanyakan lalu apa? Qal hajjun mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah. Tayyib, hadis muttafaqun alaih. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru beliau yaitu Ahmad ibn Yunus. Tidak diketahui siapa kunyah beliau, tetapi beliau ini adalah Al-Iraqi, Al-Kufi. Dari apa? Dari Kufah, dan beliau siqah. Siqah disebutkan dalam biografinya dalam Tahdhibut Tahdhib, sahibu sunnatin wa jamaah. Ahlu sunnah wa jamaah. Wa Musa bin Ismail, Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki min asbatin nas, di dalam periwayatan beliau. Baik. Al-Minqari Al-Basri. Kenapa? Hero nih. Ini hero. Musa bin Ismail hero besar. Beliau hampir semua guru dari Yahya bin Ma'in takut sama Yahya bin Ma'in, kecuali ini Musa bin Ismail tak takut sama dia. Karena apa? Hafalannya memang sangat kuat sekali. Yang lain takut-takut nampak salah, khawatir salah. Tapi ini Musa bin Ismail tak takut sama apa? Muridnya itu si Yahya bin Ma'in. Ya, dua-duanya meriwayatkan qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad yaitu Abu Ishaq siqah. Dan beliau ini adalah Al-Madani, Al-Himsi. Berarti apa? Boleh dinisbatkan ke Madinah, boleh dinisbatkan juga ke Syam, siqah. Kasirul hadis. Qala haddatsana Ibnu Syihab. Ibnu Syihab imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan.
Beliau adalah siapa? Abu Bakar Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Abdullah ibni Muslim ibni Syihab Az-Zuhri, imam Madinah dan Syam. Jadi ini rawinya istilahnya makhluk, campur, menunjukkan bahwasanya mereka mencari hadis dari berbagai wilayah. Sehingga Imam Bukhari yang dari Bukhara mengambil hadis dari dua orang kali ini, Ahmad bin Yunus Kufah, Musa bin Ismail Basrah. Dua-duanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad Madani. Madani ini mengambil dari Ibnu Syihab, mungkin ketika di Madinah atau rihlah ke Syam, jumpa Ibnu Syihab. An Sa'id bin al-Musayyab yang dijuluki sebagai Sayyidun Tabi'in. Jelas tabi'in yang terbaik yang dinaskan oleh Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Tetapi dari sisi ilmu dan keluasan riwayat, jelas ini adalah Sa'id ibn al-Musayyab, dan beliau adalah Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyab, termasuk salah satu fuqaha Madinah kalau tak salah, fuqaha sab'ah Madinah alal khilaf. Dan beliau julukan yang lain adalah Rawiyatu Umar karena paling banyak meriwayatkan dari Umar. Sampai-sampai anaknya Umar, yaitu Ibnu Umar, sahabat sendiri, mengakui keilmuan Sa'id ibn al-Musayyab ini. Ini hero besar beliau, Sa'id ibn al-Musayyab. Iya, bintang. Beliau min asbatin nas fi Abi Hurairah, selain Muhammad bin Sirin dan beberapa ulama yang lain. An Abi Hurairah, Abu Hurairah ma'ruf, beliau adalah Ad-Dawsi, siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya belajar 4 tahun dari Nabi. Tapi dengan kesungguhan dan juga dengan dapat doa, maka memang berkahnya lain. Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam su'il, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? Ini menunjukkan hirsus sahabah ala ma'rifati afdalil umur. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengetahui perkara yang paling utama. Umur kita pendek, kalau kita isi dengan amalan yang pahalanya sikit-sikit, dikhawatirkan nanti kita rugi banyak. Maka alangkah bagusnya kalau umur yang ada itu diisi dengan amalan-amalan terbaik, seperti Zikrullah ta'ala, baca Quran, jihad kalau memang ada jihad syar'i. Sekarang adalah thalabul ilm dan menyebarkan ilmu yang benar dan sebagainya. Jelas menghilangkan gangguan di jalan ini juga termasuk amalan yang bagus. Tetapi bagus sekali kalau kita di waktu itu kita isi dengan, di samping itu juga isi dengan yang lebih utama lagi, biar pahalanya lebih banyak. Makanya sahabat bukan tanya amalan biasa, tapi yang paling utama apa untuk jadi bekal saya dalam kehidupan sehari-hari. Qal imanun billahi wa rasulih. Rasulullah menjawab, keimanan pada Allah dan Rasulnya. Dimulai dengan yang paling besar, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena rukun Islam itu memang dimulai dengan tauhid tentang Allah. Rukun iman itu juga mulai dengan masalah keimanan kepada Allah. Berarti memang keimanan pada Allah ini yang nomor 1. Saking besarnya dia sampai tidak diberi al, yaitu tanwinnya ini litafkhim wa ta'zim, besar sekali nilai keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, masuk di dalamnya adalah terkait dengan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan yang dibangun di atas keimanan. Hadis ini cuma dari Mekah ke Madinah. Ini tidak jelas. Tapi kalau Abu Hurairah dengar langsung dari Nabi, berarti pasti di periode Madinah setelah selesainya perang Khandaq, setelah selesainya perang Khaybar. Abu Hurairah masuk Islam pada waktu perang Khaybar. Tapi tidak disebut siapa yang menyoal. Nah, tak disebut masalahnya. Abu Hurairah mendengar, melihat. Cuma mengatakan anna Rasulullah su'il, mengibhamkan siapa yang fa'ilnya siapa tak disebut. Tapi nampak di depan mata Abu Hurairah. Iya. Jelas dohirnya ini adalah periode Madinah. Makanya para ulama mengatakan yang menguatkan itu adalah jawaban yang ketiga, hajjun mabrur, haji mabrur. Jelas pensyariatan haji itu adalah periode Madinah. Yaitu kalau nggak salah tahun 8 Hijriah pensyariatan haji. Selepas haji kan ya? Iya, yaitu masa-masa itu. Walaupun sebelum itu juga ada pensyariatan masalah umrah. Jelas sebelumnya itu sudah ada umrah. Islam sudah sempurna lah.
ditanya sahabat tanya soal ini. Ya sudah mendekati sempurna. Jelas kesempurnaan terakhir adalah ketika apa? Haji Wada tahun 10 itu dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi ada juga sahabat tanya apa amal yang paling baik buat biru wali. Nah, nanti akan kita dibahas. Mungkin apa? Beberapa hadis lagi kita akan jumpa itu. Nanti Al-Hafidz akan mengatakan ini ada kemungkinan Rasulullah melihat siapa yang bertanya. Lalu Rasulullah menekankan untuk engkau yang terbaik ini, untuk engkau yang terbaik ini dan seterusnya. Jadi terkadang pertanyaan jawaban itu disesuaikan dengan si penanyanya, keadaan si penanya. Baik. Ini jawaban ini ada prioriti, nombor 1 iman, nombor 2 jihad, nombor 3 Iya, asalnya sama, tapi tatkala para sahabat memahami dengan summa, kemudian berarti ini litartib. Dan tatkala Rasulullah tidak membantah, berarti memang sudah betul ini sudah dengan dalil-dalil yang ma'ruf. Amalan tertinggi memang apa? Iman pada Allah. Iman sama Allah Iya. Nah, summa ma'adha, lalu setelah itu apa? Menunjukkan yang tertinggi memang keimanan pada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Padahal kalau di dalam hadis Mu'ad, jihad fi sabilillah adalah dzurwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam. Tapi kenapa iman yang nomor 1? Kata para ulama karena iman kepada Allah ini fardu ain. Sementara jihad fi sabilillah ini fardu kifayah. Makanya nilainya tetap lain. Baik, summa madza qal hajjun mabrur. Haji mabrur termasuk terbaik, tetapi nomor 3. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala hanya mewajibkan untuk apa? Manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang memang mampu menempuh perjalanannya. Baik, sekarang apa inti yang diinginkan oleh Imam Bukhari memasukkan hadis ke-26 ini ke dalam bab man qala innal imana huwal amal. Iman itu adalah amalan, yaitu pertanyaannya tadi, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab keimanan pada Allah. Berarti iman adalah bagian dari amal. Sebagaimana selama ini bab pertama sampai bab ke-17 menunjukkan apa? Amalan itu bagian dari iman. Nah, sekarang bab 18 memang kebalikannya, bahwasanya iman itu juga bagian dari amalan. Jadi memang saling menguatkan, saling menetapi. Tak boleh amalan itu dipisah dari iman, iman dipisah dari amalan. Ini semua untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan cukup iman saja tanpa amalan. Bahkan apa? Iman sendiri adalah amalan yang mengandungi amalan berikutnya. Makanya iman kepada Allah bukan maksudnya hanya percaya Allah ada, tetapi juga yang berikutnya, percaya akan uluhiyah Allah, rububiyah Allah dan asma wa sifat. Iman pada Rasul bukan hanya maksudnya percaya Rasul itu ada, tapi apa? Membenarkan wahyu dari berita dari beliau, kemudian melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan meneladani beliau. Inilah makna iman pada Rasul. Jadi iman tak mungkin dilepas dari amalan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.